Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai energi Gibbs dan energi Helmholtz yang merupakan subtopik dari bahasan hukum termodinamika. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya kita telah mendiskusikan mengenai perhitungan entropi pada suhu tertentu, ekstrapolasi Debye dan hukum ketiga termodinamika, entropi standar, dan perubahan entropi pada suhu yang berbeda-beda jika kita mengetahui perubahan entropi pada suatu suhu tertentu. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat kriteria kespontanan berdasarkan energi Helmholtz dan energi Gibbs. Yang kedua, kita akan melihat perubahan energi bebas Gibbs reaksi dan bagaimana cara menghitungnya. Dan kemudian kita akan melihat persamaan Born yang berguna untuk mengestimasi perubahan energi bebas Gibbs untuk proses solvasi. Pertama, kita akan membahas kriteria kespontanan. Diskusi kita mulai dengan ketidaksamaan Clausius yang menyatakan bahwasanya perubahan kecil entropi besar sama dQ per T. Ini suatu relasi yang ditemukan oleh Clausius yang berlaku dan juga mirip dengan hukum kedua termodinamika. Pada pemanasan sistem bervolume tetap, maka dQ di sini kita tukar menjadi dQV. Kemudian kita mengetahui bahwasanya dQV itu sama dengan dU. Nah, kalau kita rearrange persamaannya, kita mendapatkan persamaan dU dikurang TdS kecil sama 0. Nah, sekarang misalkan kita memiliki sistem di mana tidak ada perubahan energi dalam. Sehingga kita mendapatkan bahwasanya dU sama dengan 0 dan syarat kespontanan dalam hal ini, dalam hal ketika kita memiliki energi dalam U yang tidak berubah dan volume V yang tidak berubah, maka kita memiliki ds-nya itu besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita definisikan energi Helmholtz yang sama dengan U dikurang Ts. Kemudian kita cari perubahan kecil dari energi Helmholtz, maka otomatis kita mendapatkan dU dikurang dTs, berarti Tds dikurang SdT. Nah, pada suhu yang tetap, maka kita mendapatkan dA sama dengan dU dikurang TdS. Nah, dU dikurang TdS ini adalah ekspresi yang kita dapatkan pada persamaan ini, ya. Dan nilainya itu kecil sama dengan 0. Dalam artian apa? Dalam artian untuk kriteria kespontanan pada suhu tetap dan volume tetap kita mendapatkan dA kecil sama 0. Sekarang kita kaji pemanasan sistem bertekanan. Sehingga di sini dQ kita ganti menjadi dQp. Nah, dQp itu sama dengan dH sesuai dengan slide kedua dari kuliah kita pada bahasan hukum termodinamika. Yang kalau kita rearrange persamaan ini kita mendapatkan dH dikurang TdS kecil sama 0. Seandainya kita memiliki sistem di mana entalpi tetap, maka otomatis kriteria kespontanan adalah ds pada H yang tetap dan pada P yang tetap itu besar sama 0, begitu. Karena ini 0 ya, maka otomatis ds pada H tetap dan P tetap itu besar sama 0, begitu. Nah, sekarang kita definisikan energi Gibbs di mana G sama dengan H dikurang perubahan kecil energi Gibbs, dG, itu sama dengan dH dikurang TdS dikurang SdT. Dan pada volume yang tetap kita mendapatkan dG sama dengan dH dikurang TdS. Ya, pada suhu tetap maksudnya. Nah, kita telah mendapatkan ekspresi dH dikurang TdS itu di sini. Ya. dH dikurang TdS itu ternyata nilainya kecil sama 0. Nah, dalam artian dG itu nilainya akan juga kecil sama 0 untuk suatu proses yang spontan pada suhu T dan tekanan P tertentu. Nah, kedua kriteria inilah yang kita gunakan untuk mengkaji kespontanan karena kita bisa mengukur T dan V misalkan, ya, begitu juga dengan P di dalam sistem kita.
Pada pembahasan di teknik kimia, kita akan lebih sering membahas mengenai perubahan energi bebas Gibbs suatu reaksi. Kenapa? Karena terjadinya reaksi itu seringkali kita dapat mengontrol temperatur dan juga tekanan pada nilai yang tetap begitu. Nah, perubahan energi bebas Gibbs reaksi itu dinyatakan sebagai delta G standard state disama dengan delta H standard state dikurang T delta S standard state. Nah, ini inline dengan pernyataan di slide sebelumnya, yaitu dG sama dengan dH dikurang TdS begitu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwasanya delta G standard state yang kecil dari 0 itu menyatakan bahwasanya reaksi terjadi secara spontan. Adapun delta G standard state sama dengan 0 itu menyatakan bahwasanya reaksi dalam keadaan stimulus. Artinya reaksi terjadi pada kedua arah dan laju reaksinya sama untuk laju reaksi maju dan laju reaksi mundur, sehingga tidak ada perubahan total spesies kimia dalam prosesnya. Nah, ketika delta G sama dengan 0, maka otomatis delta H sama dengan T delta S. Ya, kita tinggal substitusikan yang kalau ini 0, maka otomatis delta H ini kita pindahkan ke arah sini ya. Kayak kita mendapatkan delta H sama dengan T delta S. Nah, reaksi spontan ini bisa didorong oleh entropi atau produknya. Apa maksudnya? Kita misalkan sekarang ya, kita ingin reaksi tersebut terjadi secara spontan. Maka kita membutuhkan delta G yang bernilai negatif. Untuk mencapainya, delta H misalkan nilainya negatif, dan kalau delta S nilainya positif, maka otomatis minus T delta S nilainya adalah negatif. Maka otomatis delta G yang kita hasilkan akan pasti nilainya negatif. Nah, namun dalam kondisi misalkan entalpinya negatif ya, perubahan entalpinya negatif, namun perubahan entropinya negatif, maka otomatis kita mendapatkan situasi minus ditambah sesuatu yang bilangan positif begitu. Nah, dan ini bergantung ya, apakah nilai daripada delta S-nya ini ya, negatifnya lebih sangat besar ya, dibandingkan dengan delta. Maka otomatis dalam hal itu reaksi menjadi tidak spontan karena minus T dikalikan sesuatu minus yang sangat besar akan menghasilkan nilai positif yang besar yang kalau dikurangi oleh suatu bilangan negatif yang kecil akan mendapatkan suatu besaran yang positif begitu. Nah, kalau terjadi sebaliknya, delta H-nya sangat negatif dan delta S-nya ini cuma kecil nilai negatifnya, maka otomatis delta H yang menang dibandingkan dengan suku T delta S. Maka reaksi terjadi secara spontan. Pada implementasinya, delta G reaksi ini sering juga dihitung melalui hubungan berikut, sama seperti layaknya delta H standard state yang kita peroleh dari nilai dari delta G formation suatu spesies kimia yang masing-masing sukunya dikalikan dengan nu J, yaitu bilangan stoikiometrik yang bernilai positif untuk produk dan bernilai negatif untuk reaksi. Selanjutnya kita bahas persamaan Born. Jadi persamaan Born ini berguna untuk menentukan perubahan energi bebas Gibbs pada peristiwa solvasi, pelarutan suatu ion di dalam suatu medium polar ya, misalkan air atau metanol dan lain sebagainya. Nah, energi Gibbs pelarutan suatu ion dalam pelarut polar dapat dihitung dengan persamaan Born. Delta G standard state solvation sama dengan minus Zi kuadrat E kuadrat Na dibagi dengan 8pi epsilon 0 Li dikali dengan 1 dikurang 1 per epsilon R. Nah, apa itu masing-masing suku ini? Ya? Zi adalah bilangan muatan ion. Jadi kalau kita memiliki Cl minus maka nilainya min 1. Kalau seandainya kita memiliki Na plus maka nilainya plus 1 ya. Tapi tanda positif dan negatif itu tidak berguna dalam hal ini. Kenapa? Karena kita memiliki di sini Zi di kuadrat. Bilangan negatif pun kalau dikuadratkan hasilnya adalah suatu bilangan positif. E adalah muatan elementer 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Na adalah konstanta Avogadro. Kita sama-sama nilainya epsilon 0 permitivitas vakum, nilainya ini. Ri adalah jari-jari ion ya. Jadi ini jari-jari ion bukan jari-jari atom. Jari-jari atom untuk kasus Na misalkan itu akan lebih besar daripada jari-jari ion.
Karena jari-jari atom Na kita memiliki konfigurasi elektron 3s1, artinya kulit ketiga itu terisi. Sementara ketika kita memiliki Na+, konfigurasinya mirip dengan neon. Tidak ada lagi elektron pada kulit ketiga, sehingga kita hanya memiliki kulit kedua. Ya, tentu saja suatu spesies yang memiliki kulit ketiga itu akan memiliki jari-jari lebih besar dibandingkan dengan suatu spesies yang memiliki kulit kedua, yaitu Na+. Nah, ini perlu kita hati-hati dalam memasukkan. Terus kemudian R itu adalah permitivitas relatif. Nah, untuk air itu nilainya lebih kurang sekitar 78. Asumsi yang digunakan pada persamaan Bohr ini adalah ion dianggap sebagai bola. Jadi ion yang terdiri dari ada proton, neutron, dan elektron itu dianggap sebagai suatu bola bermuatan. Dan pelarut itu diperlakukan sama seperti suatu medium kontinum, bukan suatu kumpulan molekul air, dan selanjutnya. Ya, kalau seandainya pelarutnya adalah air. Itu asumsi yang digunakan untuk mendapatkan persamaan Bohr di atas. Dan pelarutan, berdasarkan persamaan ini kita melihat ya, pelarutan itu akan semakin spontan ya untuk ion bermuatan besar. Jadi kalau Zi-nya besar, maka otomatis delta G solve-nya itu minus sesuatu yang lebih besar lagi ya. Zi-nya besar, kita perlu itu, terus kemudian kita perlu nilai Ri-nya yang kecil ya. Dan juga kita memerlukan permitivitas relatif yang lebih tinggi. Contohnya air seperti itu. Para pembelajar yang budiman, kita telah membahas mengenai kriteria kespontanan berdasarkan energi Helmholtz dan Gibbs. Kita telah membahas perubahan energi bebas Gibbs suatu reaksi dan bagaimana menghitung perubahan energi bebas Gibbs untuk proses solvasi, yaitu dengan menggunakan persamaan Bohr. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman.